Halo teman-teman, dalam kegiatan berbisnis tentu saja kita menginginkan agar produk jualan kita dapat diminati dan dicari-cari oleh pangsa pasar secara luas. Tapi apakah teman-teman yakin? Teman-teman sudah membuat produk yang berpengaruh besar dan terkenal di kalangan masyarakat? Kalau belum, kira-kira bagaimana ya cara supaya produk dari perusahaan atau UMKM kita bisa dekat dan dicari-cari oleh masyarakat? Kali ini kita akan bahas sama-sama ya terkait dengan bagaimana membuat produk yang disukai oleh banyak orang. Video kali ini kita akan membahas modul 2.3 soal cara mendevelop produk yang gampang laku versus yang sulit laku. Sebelum kita membahas terkait dengan produk yang fit atau laku di market, maka kita perlu juga memahami karakteristik market. Ada dua kriteria pasar yang bisa membantu kamu dalam memahami karakternya. Yang pertama yaitu Red Ocean dan juga Blue Ocean. Hal ini merupakan dua metode atau teknik dalam memperebutkan calon customer yang sangat sempit dikarenakan banyaknya persaingan bisnis. Saat ini merupakan era di mana teknologi menjadi kendali penuh untuk melakukan pemasaran ke semua segmen. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan juga kakek nenek. Teknologi dapat membantu kita untuk mengetahui target mana yang bisa kita jangkau untuk bisnis kita. Kamu bisa belajar sales funnel di sini. Tapi persoalan yang berat adalah persaingan bisnis yang semakin banyak, perang harga di mana-mana, ditambahi dengan banyaknya sosial media dan marketplace membuat semua orang mendadak menjadi pengusaha. Kondisi ini bisa membuat para penjual saling berebut pembeli dengan cara apapun. Inilah yang dikenal dengan nama Red Ocean oleh banyak pebisnis. Perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah gambaran bentuk dari Red Ocean dan juga Blue Ocean. Apa itu Red Ocean strategi? Seperti yang sedikit dijelaskan di atas, Red Ocean merupakan kondisi di mana lebih dari satu industri atau bisnis merebutkan pasar atau market yang sama. Semakin banyak kompetitor, akan semakin sulit untuk mendapatkan pembeli. Hal ini yang memaksa pebisnis yang lain untuk memikirkan nilai pembeda dari produk yang lain. Bahkan, jika tidak bisa memiliki nilai yang berbeda dengan produk yang lain, mereka mau tidak mau harus menurunkan biaya produksi guna mendapatkan harga jual yang lebih murah. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya di kantormu ada satu kantin yang menjual nasi pecel. Kemudian di tahun berikutnya ada kompetitor lain yang menjual nasi pecel juga. Belum sampai 2 bulan ada 2 pedagang nasi pecel di depan dan di samping kantor. Total penjual nasi pecel ada 4 orang. Inilah yang aku sebut sebagai Red Ocean. Jadi banyak banget kompetitor-kompetitor di produk yang sama. Yang kedua, apa itu Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy adalah salah satu cara untuk keluar dari ramainya kompetisi di dalam Red Ocean. Strategi Blue Ocean ini adalah cara untuk menciptakan nilai atau fitur baru agar bisa keluar dari persaingan yang berdarah-darah. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan ruang yang kosong dan bisa menggali potensi dari ruang yang baru untuk mendapatkan keuntungan. Penerapan strategi Blue Ocean ini sudah dilakukan oleh perusahaan startup yaitu Gojek. Gojek mampu memberikan nilai yang berbeda kepada layanannya dengan memanfaatkan teknologi di mana saat itu angkot, bus, ojek pengkolan masih menggunakan cara yang lama atau hanya sekedar mangkal seperti kebanyakan moda transportasi tanpa memiliki nilai jual atau nilai plus dari produk lainnya. Ini adalah gambar perbandingan yang sudah aku buat. Inti dari Blue Ocean dan Red Ocean adalah Blue Ocean ini segmen market yang tidak banyak diketahui oleh orang atau kompetitor sehingga menghasilkan sedikit persaingan bisnis. Dan Red Ocean adalah segmen market yang sudah dipenuhi kompetitor, di mana cenderung menghabiskan banyak uang untuk biaya iklan, diskon, dan juga perang harga. Dengan tabel ini aku harap teman-teman bisa memahami dengan mudah apa itu Red Ocean dan juga Blue Ocean. Kalau kamu bingung, kamu bisa cek di tabel ini ya. Pertanyaan untuk kamu dan mungkin bisa segera dieksekusi adalah, jadi kamu kalau disuruh memilih nih, mau lebih tertarik masuk ke Red Ocean atau Blue Ocean? Dengan memahami kondisi market tadi, sekarang kita sudah bisa mengklasifikasikan bentuk produk seperti apa yang bisa kita jual dan sesuai dengan minat market kita. Pada umumnya, produk itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis produk, yaitu specific product dan juga common product. Apa sih ciri-ciri specific product? Specific product adalah produk yang pertama, tidak mudah ditemukan di tempat lain. Yang kedua, spesifik menjawab permasalahan customer dan memiliki value proposition yang jelas. Yang ketiga adalah loyalty customer yang kuat. Jadi karena ini produknya sangat spesifik, sehingga orang-orang itu akan memilih produsen yang memiliki kredibilitas yang bagus. Sehingga dia akan loyal dan terus stay di produk kalian. Salah satu contohnya adalah alat bantu dengar.
Alat bantu dengar ini memenuhi sebagai salah satu contoh produk yang tergolong sebagai spesifik produk. Karena, pertama, untuk mencari alat ini, maka kita perlu membeli di produsen khusus. Jadi tidak semua tempat belanja menyediakan alat ini. Kedua, dia spesifik menjawab problem customer, yakni orang-orang yang memiliki permasalahan pendengaran. Biasanya produk ini seperti selalu memberikan experience customer yang menyenangkan. Misalnya ringan, ada teknologi penunjang, dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang sudah membeli alat seperti ini akan terus stay di satu brand tertentu yang dianggap telah memahami kondisi teman-teman. Kedua, dia spesifik menjawab problem customer, yakni orang-orang yang memiliki permasalahan pendengaran. Biasanya produk ini seperti selalu memberikan experience customer yang menyenangkan. Misalnya ringan, ada teknologi penunjang, dan sebagainya. Biasanya, orang-orang yang sudah membeli alat ini akan terus stay di satu brand tertentu yang dianggap telah memahami kondisi teman-teman tunarungu. Jenis yang kedua yaitu common product. Apa sih common product itu? Common product ini memiliki 4 kriteria, yaitu produknya mudah ditemukan di mana aja, tidak ada program loyalty customer, value proposition tidak jelas, dan juga problemnya terlalu umum. Salah satu contohnya adalah selimut. Selimut ini merupakan salah satu contoh common product karena pertama, produknya mudah ditemukan di mana aja. Ini adalah salah satu contoh produk yang bisa kita temukan di mana aja ya, misalnya di mall, pasar, atau mungkin toko-toko pinggir jalan. Yang kedua, akibat dari produk yang umum tadi, kita bisa menemukan semudah itu, sehingga membuat customer itu tidak memiliki loyalty ke brand tertentu. Mereka pasti lebih menyesuaikan dengan beberapa hal yang lebih dibutuhkan oleh mereka, sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah value proposition-nya tidak jelas. Banyak selimut yang kita temui di pasar memiliki bentuk produk yang sama. Mereka tidak memiliki unique selling point yang benar-benar berbeda dengan produk lain. Terakhir, problemnya terlalu umum. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, selimut ini memiliki karakteristik produk yang hanya menyelesaikan problem yang cenderung umum. Misalnya, selimut yang sekarang kita temui hanya menyelesaikan problem kedinginan ketika kita tidur. Hal ini tergolong umum karena solusi yang kita tawarkan sangat gampang direplikasi oleh berbagai kompetitor. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana kalau produk kita itu tergolong sebagai common product? Maka kita perlu memberikan value lebih untuk produk kita yang mungkin sebelumnya hanya solve satu problem menjadi 2 problem sekaligus. Sebagai contoh, seperti selimut tadi yang merupakan salah satu contoh common product, namun ketika kita memberikan value tambahan berupa modifikasi menjadi selimut yang lebih ringan 90% dari selimut biasa, maka dia berganti menjadi kategori specific product atau produk yang mudah dijual. Dalam kasus ini, selimut menyelesaikan 2 masalah sekaligus yang tidak dijawab oleh brand selimut lainnya, yaitu pain pengguna berupa masalah kedinginan dan problem selimut yang berat ketika dibawa di tas. Yang mana problem ini adalah masalah yang tidak dilihat oleh brand lain. Jadi teman-teman bisa merancang ya produk yang common namun dengan tambahan kreativitas teman-teman sehingga menjadi salah satu produk yang jarang ditemukan dan mudah dijual atau menjadi salah satu contoh spesifik produk. Selanjutnya, sebagai penutup mengenai pembahasan topik produk kali ini, aku mau memberikan tips bagi teman-teman pemula untuk semakin memantapkan hati. Kira-kira produk apa sih yang mulai bisa kita usahakan setelah mengikuti course ini? Jika teman-teman sekarang masih bingung mau jual produk seperti apa, aku mau rekomendasikan kriteria produk yang bisa kalian gunakan untuk memulai bisnis. Ada 3 kriteria bisnis yang bisa kalian pertimbangkan, yaitu bisnis yang murah, rendah risiko, dan juga bisa produksi dengan volume yang besar. Kira-kira ada nggak ya yang bisa memenuhi kriteria tersebut? Tentu ada. Ketiga kriteria ini bisa dipenuhi oleh produk digital. Misalnya kalian bisa membuat jasa desain untuk postingan Instagram. Kalian cukup sekali produksi dengan berbagai template dan jual ke semua pelaku bisnis dalam volume yang besar. Contoh ini menggambarkan bahwa kalian telah memproduksi produk yang murah dengan bisa memproduksi suatu produk berupa gambar visual sendiri. Kemudian yang kedua adalah risikonya rendah, karena memang tidak ada masa kadaluarsa dan kalian bisa menjual tanpa batasan waktu. Kriteria terakhir bisa diproduksi dengan volume yang besar, karena jasa desain ini bisa hanya sekali pembuatan dan bisa kalian copy untuk banyak klien. Di sini ada link-link produk digital yang bisa kalian jual lagi. Link di bawah sudah mendapatkan izin dan legalitas untuk penjualan ulang. Semoga bermanfaat untuk jasa teman-teman semuanya.
Dengan penjelasan mengenai produk kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan kita tentang produk seharusnya menjadi salah satu hal yang kita perhatikan dari awal untuk merancang berbagai bentuk strategi untuk ke depannya. Dengan memahami market terlebih dahulu, maka kita akan menghasilkan produk atau dagangan yang laku di berbagai market dan lininya. Selanjutnya, kita akan bahas topik seputar funnel, sebuah strategi yang bisa membantu kita lebih sukses lagi saat menjalankan sistem beriklan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Halo Sobat Dibimbing, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Video ini hanyalah cuplikan atau teaser saja. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau belajar digital marketing lebih lanjut lagi atau belajar digital skill lainnya, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Selain belajar digital skill, kamu juga bisa magang di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Selain itu, kamu juga bisa memperkaya portfolio kamu dengan mengerjakan proyek-proyek yang ada di Intern Pro. Nah, khusus kamu yang nonton video ini, kamu akan mendapatkan harga khusus dengan memasukkan kode voucher di sini. Yuk, tunggu apa lagi? Jangan lupa klik link di bawah ini.